Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Mas dan Mbak Aslab Anatomi. Di sini saya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiha Afraziza dengan NIM 0024153 dari kelompok SGD A3 dengan Aslab Mas Fatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari soal saya disuruh menjelaskan tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi mekanisme ereksi ini dia itu pakai nervus parasimpatis. Kalau misalkan ejakulasi dia pakai simpatis. Nah, untuk ereksi dan ejakulasi ini sendiri itu tuh kan beda nervusnya. Terus kalau ejakulasi ini dia dibagi jadi dua lagi. Nah, ejakulasi ini dibagi jadi dua. Saya akan ke ejakulasi terlebih dahulu. Kalau ejakulasi ini dibagi jadi dua, ada emisi sama ejakulasi atau pengeluaran. Nah, kalau emisi ini dia tuh merupakan substansi ejakulasi. Dia tuh substansi ejakulasi yang dari EGM interna. Nanti dia akan menuju ke uretra atau sium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Terus kalau misalkan ejakulasi atau pengeluaran, itu tuh dia substansi ejakulasinya bakal keluar dari OE. Nah, untuk ejakulasi sendiri, ini dia sebentar. Nah, untuk ejakulasi sendiri, dia itu menggunakan nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor di sini. Jadi dia dari nervus pudendal ya. Dia itu kalau misalkan mekanisme ejakulasi, dia ini reseptornya itu bakal diinervasikan oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju nervus pudendus centrum. Dari sini itu bakalan membawa rangsang menuju NIL CLMS atau segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor di sini sampai ke bawah. Jadi di bagian sini gitu. Terus kita balik lagi ya ke ereksi. Kalau yang ereksi ini dia itu merupakan sebuah rangsangan atau stimulus seksual yang akan diproses pada jarum supraspinal di area preoptik, medial, dan nukleus proventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus ini nanti bakalan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau NIL CLMS sakral 2 sampai sakral 4. Sedangkan inhibisi ereksi ini bakalan dibawa sama serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 atau NIL CLMS lumbal 1 sampai 3. Nah, pokoknya itu kalau misalkan ketika pria mengalami ereksi, dia itu kan bakalan menerima rangsangan yang bahasanya bakalan membangkitkan gairah seksual. Nah, saraf di area penis ini bakal menerima sinyal dari otak yang bakalan membuat pembuluh darah itu melebar. Nah, dalam kondisi tersebut, jaringan corpus cavernosum di sini, corpus cavernosum ini di sini, ini corpus cavernosum itu tuh dia bakal terisi sama lebih banyak darah, jadinya dia bakal mengembang dan menegang. Kondisi ini tuh ya itu ereksi. Pokoknya ereksi itu ketika saraf di area penis itu menerima sinyal dari otak yang membuat pembuluh darah bakalan melebar. Terus habis itu jaringan corpus cavernosum itu bakalan terisi sama lebih banyak darah, jadinya dia bakalan mengembang sama bakalan menegang. Nah, bedakan di yang sama yang di sini corpus cavernosumnya. Terus habis itu setelah ditahan sama otot ischiocavernosus selama beberapa saat, ereksi itu bakalan berakhir sehingga air mani sama sperma itu bakalan keluar dari ujung uretra. Terus
habis dia menerima rangsangan seksual, penis ini bakalan seringkali mengalami ereksi dengan sendirinya saat tidur maupun ketika bangun. Terus dalam istilah medis ini, kondisi itu tuh mengalami ereksi terus-menerus ketika tidur sama bangun itu dia disebut sama nocturnal penile turnescence atau NPT. Pokoknya tuh saat tidur tuh dia seorang pria itu tuh bakalan bisa mengalami sekitar 3-5 kali ereksi. Nah, itu tuh wajar ya, itu tuh berarti penisnya sehat. Umumnya tuh muka penis itu bakalan menegang dalam posisi lurus ketika ereksi, tapi ada beberapa orang yang dia tuh ketika ereksi penisnya tuh bukan menegang lurus tapi dia malah bengkok. Kalau misalkan dia nggak ada keluhan atau nggak ada nyeri, kondisi tersebut tuh umumnya wajar. Baik, kita ke nomor selanjutnya. Di sini di nomor 2 ada soal jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Nah, organa genitalia feminina itu kan ada 2 bagian, ada internal sama eksterna. Nah, kalau eksterna itu atau disebut juga tractus genitalia inferior karena ada di inferior. Terus OGF externa itu dia terdiri dari mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, vestibulum, sama glandula vestibularis mayor. Nah, kita lanjut. Nah, ini di sini ada mons pubis. Mons pubis itu merupakan area kulit yang menonjol yang menutupi simfisis osis pubis. Dia tuh ditutupi juga sama pubes. Pubes itu rambut pubis di simfisis pubis. Nah, ini merupakan mons pubis di sini. Ini mons pubis. Terus selanjutnya kita ada klitoris. Di sini tuh klitoris. Sebentar. Nah, klitoris itu di sekitar sini. Ini itu merupakan klitoris. Nah, klitoris itu dia ini merupakan organ erektil yang homolog sama glans penisnya pria. Dia tuh homolog sama glans penisnya organa genitalia maskulina. Lanjut, ada labia mayora. Dari namanya aja mayor, berarti kan dia yang besar gitu ya. Nah, labia mayora itu nih atau labium maius, dia tuh yang ada di luar sini. Jadi di sini itu merupakan labium maius atau labia mayora. Nah, labia mayora itu dia tuh merupakan pelipatan yang gak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Jadi dia itu terletak di antara kedua labia mayora. Salah. Maksudnya kalau misalkan labia mayora, dia itu lapisannya tuh yang ada rambutnya justru. Kalau misalnya yang gak ada rambutnya itu baru labia minora. Nah, kalau labia minora tuh yang di sini, dia tuh yang di dalam. Ini tuh labia minora. Pokoknya dia merupakan lipatan yang nggak ada rambutnya. Terus habis itu kita langsung aja ke vestibulum. Nah, kalau misalkan vestibulum, dia itu di sini tuh ada di, nah di sini pokoknya. Ini vestibulum. Pokoknya dia tuh kayak vestibular gitulah. Vestibulum tuh merupakan ruang yang dikelilingi sama labium minus. Nah, ini kan labium minor atau labium minus. Nah, berarti ruangan vestibulum tuh di mana? Berarti di dalamnya. Dia tuh yang intinya yang dilingkupi sama labium minora. Terus habis itu dia itu jadi muara buat osium uretra sama osium vaginale dan ductus glandula vestibularis mayor sama minor. Nah, glandula vestibularis mayor atau yang disebut juga Bartholin itu tuh merupakan glandula yang homolog sama glandula bulbo-uretralis pada OGM. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini nih kelihatan jelas kan kalau mons pubis ini dia di bagian yang cekungan di sini. Kayak apa sih, kayak gunungan gitu. Pokoknya dia menonjol gitu. Terus klitoris. Nah, klitoris tuh yang kecil ini. Ini klitoris. Terus kalau misalkan labia mayor tuh yang di sini. Nah, kalau misal labia minor itu yang di sini. Terus
Kalau misalkan vestibular fossanya itu ada di sini, dia tuh dikelilingi sama labia minor. Baik, lanjut ke neurovaskularisasinya. Nah, sebelum itu tuh sebenarnya tuh di di OGF eksterna itu tuh juga ada himen namanya. Himen ini tuh dia merupakan selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Terus ada juga namanya sisa-sisa himen yang udah rusak akibat kotus, itu namanya karunkula himenalis. Baik, lanjut aja, kita langsung ke neurovaskularisasinya. Kalau neurovaskularisasinya ini tuh dia divaskularisasi sama arteri pudenda interna. Nah, arteri pudenda interna ini nanti bakalan bercabang ke arteri perinealis. Habis itu juga ke bulbo vestibuli sama dorsalis clitoridis, juga femoralis profunda. Terus kalau misalkan arteri pudenda eksterna ini bakal bercabang ke vena savena magna. Terus kalau vena dorsalis clitoridis profunda itu tuh dia bakal bercabang ke vena pudenda interna. Nah, kalau misalkan vena dorsalis clitoridis superficial dia bakal ke vena savena magna. Terus kalau inervasinya ada dua, ada nervus cavernosus clitoridis yang untuk ereksi, sama ada nervus pudendus yang untuk somatosensorik. Baik, kalau misalkan buat OGF eksterna mungkin sekian aja. Oke, selanjutnya kita ke nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya ini ada soal kita disuruh menjelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Sebelum kita ke anatominya, kita ke fungsi REN dulu nih. Nah, fungsi REN itu apa sih? Fungsi REN itu intinya ya dia untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan elektrolit, sama untuk fungsi endokrin. Nah, dia tuh kalau menyaring darah, dia tuh bakal menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan bakal mengeluarkannya sebagai urin. Terus dia tuh kan juga mengatur keseimbangan elektrolit. Dia selain elektrolit juga air dan asam basa darah. Terus untuk fungsi endokrinnya itu kayak nanti ada tropoetrin, enzim renin, sama kalsitriol. Terus habis itu lanjut kita langsung ke anatominya. Nah, posisinya tuh di mana sih? Posisi REN itu ada di kalau misalkan letak skeletopisnya itu kalau REN sinister atau REN kiri itu tuh dia ada setinggi bagian superior VTH 12, kurang lebihnya di costa 11 sampai inferior vertebra lumbal 3. Kalau REN dexternya itu dia lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Ini tuh REN dexter. Dia lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Nah, ini kalau ini REN sinister. Nah, kalau mau ini lihat mana ya? Di bagian sini. Nah, REN sinister ini dia itu ada di sekitar di costa 11 gitu, kurang lebih di costa 11 vertebra torakal 12. Jadi berarti dia ada di sekitar atas. Kalau ini kan masih dexter ya, berarti dia ada di sekitar atasnya sini, sinister. Terus lanjut. Nah, ini dexter sama sinisternya, dexter sinister. Pokoknya dexter tuh dia lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena tadi ada pendesakan lobus hepatis dexternya. Nah, sekarang kita ke lapisan pembungkusnya sama fiksatornya. Kalau lapisan pembungkusnya itu dia tuh terdiri dari kapsula fibrosa, perirenal vein, fascia renalis, sama pararenal vein. Nah, kalau misalkan kapsulanya, gambarnya untuk lapisan-lapisannya itu ada di sini. Nah, untuk kapsula
Mungkin di sini nggak ada ya. Pokoknya kalau perirenal fat tuh di sini nih, dia tuh isinya kayak lemak gitu, namanya aja fat ya. Terus kalau pararenal fat-nya dia di luarnya perirenal fat. Terus kalau fascia renalis, kalau fascia renalisnya, mungkin belum ketemu di sini. Pokoknya kalau perirenal fat sama pararenal fat tuh tadi tempatnya. Terus untuk fiksatornya, atau fiksator itu apa sih? Fiksator itu dia yang menyokong dan fiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Ada fascia renalis, terus ada arteri vena renalis, ada corpus adiposum yang terdiri dari pararenal sampai renal fat. Nah tadi kalau lapisan bungkus tuh kan tadi dari profunda ke superficial ya. Kalau misalkan dari profundanya itu kan tadi ada kapsula fibrosa, terus perirenal fat, pararenal fat, terus baru perirenal fat, terus ada fascia renalis, baru ada pararenal fat. Berarti pararenal fat itu dia yang paling superficial. Oke, lanjut aja. Kita ke strukturnya. Nah, di strukturnya itu kan ada dibagi jadi dua ya, ada internal sama eksternal. Nah, kalau misalkan internal itu terdiri dari korteks sama medula. Kalau misalkan eksternal, dia itu kalau eksternal, dia itu ada fasies, terus ada polus atau ekstremitas, terus ada margo. Nah, fasies itu terdiri dari anterior sama posterior. Kalau polus atau ekstremitas itu ada superior sama inferior. Terus kalau misalkan margo tuh kayak margo lateral sama margo medial. Oke, kalau misalkan struktur internalnya mungkin di sini. Ini superior, ini lateral, inferior. Nah, ini medula. Medula tuh di sini. Ini yang bentuknya kayak lobus-lobus gitu. Korteks tuh di luarnya. Oke, gitu aja. Lanjut ke vaskularisasinya. Oke, kalau misalkan ngomongin vaskularisasi dari ren ini dia vasa arteriosa yang nantinya itu dia bakal menuju ren. Nah, itu arteri renalis, terus ada aorta abdominalis yang di vertebra lumbal 1 sampai 2, terus nanti bakalan ke arteri renalis dextra et sinistra, terus bakalan ke ramus anterior et ramus posterior, terus bakalan masuk ke hilus, terus dia bakalan ke arteri interlobaris yang berjalan di kolumna renalis, terus ke arteri arcuata yang dia berjalan di basis piramidis renalis, terus ke interlobularis atau cortex renalis, terus bakalan ke afferent glomeruli yang bawa darah ke glomerulus. Nah, glomerulus itu tuh bakal berhubungan dengan kapsula Bowman yang akan membentuk corpusculum malpighi. Nah, corpus malpighi itu bakalan di situ tuh dia bakal, pokoknya di corpusculum malpighi itu dia bakal difiltrasi menjadi urin sesungguhnya. Nah, sebagian kecil darah itu bakalan nggak difiltrasi, melainkan dia bakalan tetap di glomerulus. Kenapa? Terus habis itu dia bakal kemana? Dia bakalan ke afferent glomeruli, terus ke arteri recta yang dia fungsinya untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Nah, ini di sini tuh ada anterior superior segmental artery, terus ada interlobular arteri itu, terus ada ini juga termasuk interlobular, terus ini segmen arteri ya, segmen arteri dia ada posterior sama inferiornya. Nah, kalau posterior itu di sini, kalau inferiornya di sini, begitu. Pokoknya tuh vaskularisasi di renal atau di ginjal itu tuh ada segmen-segmennya. Nah, ini ada segmen superior, ada segmen anteriornya, terus ada di segmen, pokoknya anterior kan ada dua, anterior superior sama anterior inferior, terus ada di inferior selanjut tumbuhnya, terus ada di posterior juga gitu.
Lanjut kita ke inervasinya. Nah, kalau inervasinya dia tuh ada plexus renalis. Plexus renalis ini nanti terdiri dari somatic aferen, simpatis sama parasimpatis. Nah, kalau misalkan simpatis itu tuh kalau somatic aferen dulu deh. Kalau somatic aferen dia tuh ada nervus planiki thoracici. Terus kalau simpatisnya ada nervus splanicus major et nervus splanicus minor. Terus kalau misalkan parasimpatisnya dia ada nervus vagus. Nah, plexus renalis ini nanti bakalan berhubungan sama plexus testicularis. Nah, terus habis itu ada juga namanya drainus lymphatic. Nah, itu dia drainus lymphatic itu masing-masing ren bakalan bermuara ke nadi artiki lateralis atau lumbalis di sekeliling pangkal arteria renalis. Nah, ini arteria aferen. Terus dia kan dari renal arteri terus ke sini gitu. Terus ada ini pokoknya cardiac medulanya A. Begitu. Nah, oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.